apa kamu punya pacar orang sini? Di Indonesia. Orang Indonesia? Pasti. Orang Indonesia malu sama orang asing. Saya nggak tahu kenapa. Ketemu sama saya Peter Zambia aka Mas Coklat atau orang Zambia di Indonesia. Hari ini aku sama teman dari Zimbabwe. Kalian pasti ingat waktu saya mau live video dengan Faithful, ada masalah, banyak masalah. Tapi sekarang Faithful ada di sini. So, welcome to the show, Faithful. Oke, terima kasih banyak ya. Thank you so much. Yeah. Will you please introduce yourself? Because me, I know you so well. Untuk orang-orang yang menonton sekarang, mereka tidak tahu tentang kamu dan, you know, just introduce yourself. Oke, terima kasih banyak. Jadi nama saya Faithful. Biasanya dipanggil Pepe atau Cafe, terserah mau panggil saya gimana. Jadi saya asalnya dari Zimbabwe, di mana Zimbabwe itu di Afrika Selatan. Jadi soalnya dengan Mas Coklat ini negara kita itu kayak negara tetangga itu. Jadi Zimbabwe sama Zambia itu kayak negara tetangga. Dan saya juga pernah kunjungi kayak ke Zambia itu negara Mas Coklat itu. Nah, yang kedua itu saya mahasiswa di Universitas Airlangga belajar S2 Imunologi dan saya sudah di Indonesia dari tahun 2017. Jadi sekarang saya sudah di sini hampir 2,5 tahun itu. Luar biasa, Faithful, luar biasa. And you know what? What's so amazing about you is that aku sudah lihat kamu punya YouTube channel, kan? Tolong bagikan banyak informasi tentang channel kamu. Apa konten yang kamu tunjukkan di channel kamu? Oh, soalnya pada masa waktu lockdown ini saya karena juga diinspirasi oleh Mas Coklat untuk membuka YouTube channel itu, saya sudah buka YouTube channel. Terutamanya YouTube channel itu khususnya life hacks. Jadi bagaimana pengalaman saya di Indonesia. Ketika kalian lihat aku bisa ngomong bahasa Indonesia, soalnya sudah ada banyak orang yang sudah bilang, logat kamu kayak orang Surabaya gitu. Jadi aku bikin channel ini supaya pengalaman saya bisa diketahui dengan banyak orang yang sudah ada di Indonesia, salah satunya. Dan yang kedua itu, karena ketika saya jalan, lihat rambut saya. Biasanya banyak orang Indonesia kayak nggak paham cara bikin rambut ini. Jadi saya biasanya bikin rambut ini sendiri dan di YouTube channel aku itu juga ada tutorial yang bisa menjelaskan bagaimana kita bisa mempunyai rambut yang kayak gini ya. Oh, wow. Itu. Keren. Bolehkah saya bisa seperti kamu, mau bikin seperti kamu? Apakah kamu bisa bantuin saya? Iya, aku bisa. Itu sudah panjang, tapi kamu harus punya itu kayak extensionnya. Jadi itu bisa. Kamu tidak ada extension? Sekarang extension itu yang aku punya. Yang mana? Just hold on. Sekarang extension yang aku punya ini asalnya dari Zimbabwe. Oh ya? Kayak ini. Jadi extension itu. Collection. Wow, nice. Ya, extension collection. Siapa kirim? Soalnya ibu aku yang kirim ini ke saya kemarin.
supaya saya bisa pakai. Tapi extension ini juga bisa didapatkan di toko online seperti Shopee, AliExpress, di Lazada juga ada dan harganya murah-meriah. Bisa Jadi didapatkan dengan harga murah. kalau saya mau extend, bisa sekarang, mungkin besok. Oke. Bisa? Saya akan pakai Iya. ekstensinya. Dengan Saya akan pakai itu. yang punya Saya akan pakai itu. yang punya aku ini mahal sekali. Karena ini sudah naik pesawat, tahu nggak? Siap. Aku bisa bikin itu. Soalnya kemarin ada banyak, sudah tahu di sini kemarin ada itu pemain basket di Indonesia itu. Biasanya yang bikin rambut mereka saya. Soalnya Serius? semua pemain basket yang asik itu, iya, kemarin aku buat rambut mereka. Jadi kayak gaya yang kamu mau itu. Selamat. Congrats. Kamu hebat banget. Iya, terima kasih. Hebat banget. Terima kasih. Ya, jadi selain itu life hacks, rambut dan jalan-jalan, apa lagi di channel kamu? Yang ada lagi di channel saya itu bisa ngomong tentang kesehatan. Karena aku dari bidang kesehatan. Jadi kemarin sudah ada saya sudah upload 2 video tentang bagaimana kita bisa melawani COVID-19 bersama. Karena saya merasa ada yang masih dilakukan oleh masyarakat yang tidak seharusnya seperti yang harus dilakukan itu. Jadi saya merasa karena aku dari bidang kesehatan harus sampaikan informasi yang benar-benar ke masyarakat. Wow, nice. Luar biasa. Soalnya kenapa? Yang alasan itu yang aku nggak bisa sebutkan, yang lain itu yang sangat penting. Kenapa saya bikin channel YouTube itu? Karena sewaktu saya tinggal di Indonesia, aku merasa sudah kayak masuk di masyarakatnya dan saya merasa saya sudah punya keluarga di sini dan maka itu saya tidak mau lupa bahasa Indonesia yang saya sudah belajar. Jadi aku mau sesuatu yang saya bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi ketika saya pulang gitu, aku mau lanjut pakai bahasa Indonesia. Saya tidak mau lupa bahasa ini. Tapi ketika kamu sudah di Zimbabwe, kamu akan ngomong sama siapa bahasa Indonesia? Pasti kamu akan lupa, kan? Nggak lupa, karena saya akan bikin video. Jadi videonya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Dan semua komen aku akan jawab juga dalam bahasa Indonesia. Aku nggak bisa lupa dong. Sudah berapa lama belajar bahasa Indonesia? Itu khususnya untuk belajar bahasa Indonesia, aku belajar bahasa Indonesia selama 8 bulan, bukan tahun. 8 tahun? Luar biasa. Bukan 8 tahun, 8 apa tahun? Luar biasa. Oke. Tahun bulan. Oh. Saya yang kamu. 8 bulan, nice. Kamu cepat belajar ya. Berarti bahasa Indonesia sangat mudah ya? Atau according to you, how is it easy? Is it hard? Or what? Jadi, itu terserah orang. Tergantung dengan orang. Karena saya lihat bersama orang yang aku datang bersama ibu, ada yang masih mengalami kesulitan ketika mau ngomong bahasa Indonesia. Jadi mereka masih kayak pikir sebelum katanya keluar. Tapi sekarang saya bisa ngomong tanpa pikir dan mengeluarkan kata itu, saya langsung ngomong. Jadi tergantung
Jadi untuk saya supaya bisa ngomong bahasa Indonesia ini, saya seorang yang cerewet. Sudah lihat ya, Wow. ngomong banyak. Jadi karena itu di luar dari gang saya, semua orang sudah tahu, ada anak dari Zimbabwe itu pagi semua orang sudah kayak. Jadi setiap waktu aku keluar ngomong sama orang Jawa itu. Jadi yang penting harus pakai bahasa Indonesia setiap hari. Setiap hari. Iya. Memang kamu Dengan orang native. Iya, memang kamu seperti orang native. Karena bahasa Indonesia kamu sangat lancar, you know. And I feel like I'm learning when I'm talking to you. Tapi yang punya aku belum sampai yang saya mau itu. Saya merasa masih ada banyak yang harus dibelajar. Seperti apa? Kamu tahu banyak. Belajar. Kamu tahu banyak. Jadi saya senang sekali. Terima kasih ya. Oke, moving on. Kamu dari bidang kesehatan. Terus apa yang kamu bisa ceritakan tentang period ini period coronavirus dan karantin dan lain-lain. Apa yang kamu bisa ceritakan tentang itu, dan what are the advice would you give to some people like here di Indonesia dan di Zimbabwe? Okay, thank you so much ya. Thank you and thank you so much. Okay. Jadi sekarang kalian jika biasanya nonton kayak news dari TV itu biasanya kemarin Presiden Indonesia Bapak Jokowi itu sudah bilang kita harus mulai masuk yang disebutkan new normal. Jadi sekarang karena semua orang sudah tahu, ketika saya keluar, saya harus pakai masker, saya harus menggunakan hand sanitizer. Itu sudah diketahui banyak orang. Dan guys, karena kita sekarang sedang mau mulai normal ini. Jadi, supaya ini kayak COVID-19 nggak bisa di-transmitted kayak gitu, jadi kita harus tetap seperti waktu lockdown. Ketika keluar, jangan lupa maskernya, jangan lupa hand sanitizer-nya, jaga kesehatan, harus belajar makan makanan itu yang dibuat oleh kalian. Jadi harus mulai makanan yang pribadi itu. Jangan ke restoran untuk beli makanan dan di sana ada banyak orang. Jadi yang akan dilakukan, dan ini juga sudah disebutkan oleh itu Menteri Kesehatan sudah bilang itu juga. Jadi kita harus masuk new normal, tetapi kita harus menjaga kesehatan kita karena ada juga yang diharapkan oleh semua orang dari bidang kesehatan itu, seperti ada yang disebutkan herd immunity. Apa itu herd immunity? Jadi kita akan coba tinggal bersama COVID. Kemarin ada salah satu kata juga dari itu orang Menteri Kesehatan, dia bilang COVID-19 is like a wife. Sometimes you try to control it, but after failing to control it, you try to live with it. Jadi sekarang kita mau mulai belajar tinggal bersama COVID-19. Itu. Jadi bersama kita bisa melawan COVID-19 dan bersama juga kita bisa tinggal bersama COVID-19. Itu. Wow, guys, luar biasa, Faithful luar biasa. Ini dari bidang kesehatan. Jadi saya sudah belajar banyak. Thank you very much, Faithful. Ya, terus di mana saja kamu sudah pergi atau kunjung-kunjung di daerah Jawa atau
di Indonesia. Di mana saja kamu sudah kunjung? Ya, di Indonesia. Saya sih orang yang suka jalan-jalan. Tahu teman-teman, Bali sudah 2 kali, 3 kali saya tidak tahu. Banyuwangi aja kayak izin kereta itu. Saya sudah juga ke Banyuwangi 3 kali, ke Bromo 2 kali, aku sudah Borobudur itu yang ada di Yogyakarta itu saya sudah mengunjungi di Bandung, Surakarta aku sudah, dan saya sudah jauh tahu ada yang dari Labuan Bajo. Kemarin aku di Pulau Komodo, aku sudah di Pulau Komodo, di Pulau Ringga, di Pulau Flores. Aku sudah di sana karena suka belajar budaya orang yang aku nggak pernah menemukan waktu saya masih kecil. Jadi aku suka mengunjungi ke sana. Lombok, aku lupa. Oh, syah. Itu asyik banget. Lombok. Tidak ada banyak tempat. Iya, tapi jika ditanya tempat yang aku paling suka benar-benar Labuan Bajo. Kenapa? Labuan Bajo. Kenapa? Karena ada salah satu dragon itu yang tidak ada di dunia sama sekali. Dan dragon itu Komodo. Komodo itu cuma ada di Indonesia yang asli itu. Jadi pengalaman saya di sana kayak tidak ada banyak orang, dan tempatnya ketika mau ada yang suka kayak pacaran kayak bisa sewa kayak bot dari Labuan Bajo ke Komodo itu bisa dilakukan di sana. Jadi perbedaannya dengan Bali itu, di Bali ada banyak orang yang pergi ke Bali, dan di Bali kadang-kadang tidak ada yang privacy itu. Tapi di Labuan Bajo, di Komodo, waduh, luar biasa, asyik, bisa, semua itu bisa dilakukan. Saya mau tahu, Feifu, apa kamu punya pacar orang sini? Di Indonesia. Orang Indonesia? Pasti. Orang Indonesia malu sama orang asing. Saya tidak tahu kenapa. Mereka malu sekali ketika lihat. Cuma bilang, waduh, cantik banget. Tapi mereka nggak bisa ngomong, saya suka kamu kayak gitu. Dan mungkin karena agama yang beda juga. Tapi yang orang asing di Indonesia itu suka cewek sama sekali, tapi saya tidak mau pacaran sama mereka. Lebih baik pacaran sama orang Indonesia yang lebih innocent. Oh iya. Jadi kamu cari orang Indonesia ya? Nggak cari orang Indonesia. Kalau ada pilihan, cari. kalau ada pilihan, kamu bisa pacaran dengan orang Indonesia? Jika cocok, aku bisa. Yang penting apakah kita bisa cocok kayak gitu. Jika cocok, aku bisa. Ada banyak yang harus dilihat gitu. Apakah cocok enggak? Contoh apa? Ada banyak yang harus dilihat. Apa contoh? Kayak maksud saya yang aku mau tunjukkan ketika bilang cocok, apakah kita berdua itu punya sesuatu yang sama, apakah hati, jika saya kayak mengerti ketika lihat orang pertama kali itu, hatinya harus jika itu lakukan, aku langsung waduh, mungkin karena aku suka drama Korea itu. Faith, you're gonna kill me today. Wow. Oke. Memang banyak orang Indonesia ketika dengar tentang Zimbabwe, mereka pikir tentang Robert Mugabe. Robert Mugabe, may he so rest in peace, he was a very, very popular man, he was known everywhere. And itu karena banyak orang ketika pikir tentang Zimbabwe, mereka
think about Robert Mugabe. So, apa yang kamu bisa ceritakan tentang Zimbabwe yang orang Indonesia harus tahu selain cuma mereka tahu Robert Mugabe? Oh, kamu orang Zambia sudah tahu ya. Saya sudah tahu. Yang harus diketahui satu-satunya tentang Zimbabwe itu. Soalnya pernah dengar tentang ada Seven Wonders of the World. Jadi Zambia dan Zimbabwe itu mempunyai salah satu air terjun yang terbesar di dunia. Namanya Victoria Falls. Jadi itu ada di border Zimbabwe sama Zambia. Jadi itu yang sangat, jadi soalnya tempat itu menerima turis yang terbanyak di dunia itu. Jadi itu harus juga diketahui tentang Zimbabwe. Dan yang lain itu, Zimbabwe itu kayak negara yang punya banyak hewan. Jadi orang bisa mengunjungi ke Zimbabwe untuk melihat hewan-hewan. Dan juga ada kayak hidup di Zimbabwe itu karena dijajah oleh orang Inggris. Jadi ketika pergi ke Zimbabwe, kalian akan lihat atau ketika bertemu sama orang Zimbabwe kayak gitu, kalian akan lihat bahasanya yang dipakai kayak sehari-hari mereka campur bahasa Inggris dan bahasa daerahnya. Tetapi ketika sudah kayak formal sekta itu bahasa nasional yang dipakai di Zimbabwe itu bahasa Inggris. Dan jika kalian sudah tahu tentang Robert Mugabe itu dikenal karena bahasa Inggrisnya sangat bagus juga. Jadi sudah ada banyak orang yang sudah bilang bahasa Inggris Robert Mugabe itu lebih baik daripada orang Inggrisnya. Jadi kayak gitu. Dan juga yang sudah dilakukan oleh Robert Mugabe itu di Zimbabwe. Jadi Zimbabwe sangat terkenal tentang juga literacy rate-nya sangat tinggi di Afrika. Jadi itu juga harus diketahui tentang Zimbabwe itu literacy rate-nya sangat tinggi. Jadi sistem education sistemnya juga yang bagus juga di Afrika kayak gitu. Jadi kenapa itu? Karena sudah ada Robert Mugabe. Robert Mugabe itu punya banyak yang sudah dia lakukan yang salah. Tetapi sudah ada juga yang dia sudah lakukan yang baik juga. Seperti banyak orang tahu tentang jumlah uang Zimbabwe pada masa waktu. Banyak orang Indonesia tahu tentang itu. Iya, itu sudah dipengalami banyak orang seperti Jerman. Jadi inflasi itu banyak orang bisa kayak gitu. Jadi Zimbabwe sudah pernah pengalaman seperti itu. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Itu pada tahun 2008. Tapi sekarang nggak seperti kemarin. Dan juga tentang Zimbabwe itu ada kayak di Indonesia banyak orang makan nasi. Tetapi jika pergi di Zimbabwe, ada nasi versi Zimbabwe. Itu namanya saza. Stima jika di Zambia. Stima ya? Yes. Ya. Jadi di Zimbabwe itu saza atau isi kuala. Itu nasi versi Zimbabwe. Jika orang Zimbabwe nggak makan saza, akan seperti orang Indonesia ketika nggak makan nasi. Seperti gitu. Nice. Saya mau tahu bagaimana kamu bisa describe your Indonesian experience in a few sentences. Sorry. Dalam satu kalimat, pengalaman saya di Indonesia itu yang tidak bisa dilupakan karena sangat bagus. Sangat bagus. Iya. Tapi kamu senang di sini? Saya senang. Orang Indonesia baik hati, orang Indonesia selalu tersenyum, dan orang Indonesia sangat beda daripada orang Zimbabwe. Orang Indonesia biasanya suka selamat pagi,
selamat siang, selamat malam, sudah makan, belum, punya pacar, suka ngomong kayak gitu. Tapi di Zimbabwe, one man for himself. Kamu tahu itu, one man for himself. Aku keluar, saya nggak kenal kamu, kayak gitu. Tapi di sini, seperti kamu di sini, tapi saya juga ada di sini untuk kamu, kayak gitu. Amazing. Wow, terima kasih banyak Faithful. I've learned one or two things from you. Dan kalian jangan lupa subscribe ke channel dia. Saya akan taruh link channel dia di deskripsi. Pasti kalian akan menikmati atau channel Faithful akan hiburan ya. So just subscribe to our channel. The channel will be in the description. Faithful, terima kasih banyak. I wish you best in your YouTube channel. Sama-sama, dan terima kasih banyak Mas Coklat. Semoga sukses selalu ya. Thank you. Thank you very much. Bye. Yeah. Yeah. Pita Zambia kamu orang mana ya? Mana? Pita Zambia kamu orang mana ya? Mana? 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 Saya dari Zambia, saya mahasiswa, saya baru saja datang di sini. Ini pertama kali kunjung Indonesia.